Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nulat Prajawati, NIM 1895124011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penegakan regulasi cyber guna memenuhi tugas dari mata kuliah Etika dan Hukum Cyber. Yang pertama, apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap sesuatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Nah, secara umum, cybercrime sendiri bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya, di mana yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin pesat. Berikut merupakan jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada pencurian data. Pencurian data ini merupakan aktivitas cybercrime yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia dari pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga, perusahaan, maupun individu. Yang kedua, yaitu cyber terrorism, merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk di Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber teroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Jenis cybercrime berikutnya yaitu hacking. Tindakan berbahaya ini kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional, biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya nggak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Yang keempat ada carding. Carding ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain, di mana para pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindakan kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar seiring masih minimnya penggunaan kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Berikutnya ada defacing. Di antara tindak cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan, di mana salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Kemudian ada cyber squatting. Cyber squatting ini memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Jadi cyber squatting ini merupakan tindakan penyerobotan nama domain yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan yang domainnya diambil oleh pelaku cyber squatting ini. Berikutnya ada cyber typo squatting. Cyber typo squatting ini hampir mirip dengan cyber squatting. Tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas cyber typo squatting ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Nah, salah satu tujuan dari cyber ini adalah untuk menjatuhkan mitra baik dari brand yang bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal lain yang ilegal dan melanggar undang-undang. Berikutnya ada menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan, karena aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang
mampu memancing kontroversi. Misalnya, video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkoba, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada malware. Malware ini sebuah kerusakan yang terjadi pada komputer dari luar, di mana secara umum malware ini terdiri dari beragam jenis. Ada virus, trojan, horse, adware, worm, browser, hijacker, dan lain sebagainya. Berikutnya ada metode cybercrime, yaitu sniffing, destructive device, password cracker, distribute denial of attack atau DDoS, dan spoofing. Nah, berikut merupakan studi kasus yang saya ambil dari kelalaian atau dari penipuan yang diminta kode OTP-nya. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat dirasakan dengan adanya penjualan yang mengatasnamakan Gojek. Penipuan ini memiliki modus dengan mengirimi kode OTP ke korbannya yang dikirim melalui OTP dengan berdalih bahwa korban mendapatkan undian dari pihak Gojek, sementara dari pihak Gojek tidak pernah mengadakan undian. Kode OTP sendiri biasanya digunakan untuk memverifikasi saat akan login ke sebuah akun milik korban. Jika pelaku telah memiliki kode ini, pelaku akan mudah untuk masuk akun Gojek yang tidak dituju. Untuk meyakini korbannya, pelaku akan menyebutkan nama korban terlebih dahulu agar korban mempercayai bahwa itu bukan sebuah penipuan. Nah, dalam kasus penipuan ini, korban akan dirugikan karena saldo GoPay yang dalam Gojek atau GoPay-nya itu akan diambil oleh pelaku. Hal ini sudah sering dialami oleh pelanggan Gojek. Pihak Gojek mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan kode OTP sembarangan, karena kode OTP tersebut digunakan oleh seseorang untuk masuk ke akun Gojeknya. Nah, dalam studi kasus ini, hasilnya adalah faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan carding, yaitu penyalahgunaan kartu kredit dari kartu kredit online dari pengguna untuk pelaku. Adalah Undang-Undang ITE tentang penipuan yang penipuan yang mengatasnamakan pihak Gojek dilakukan melalui telepon seluler dalam Undang-Undang ITE sendiri. Masih banyak pasal-pasal rancu di dalamnya. Ada beberapa modus penipuan yang terbagi menjadi satu, penipuan yang dilakukan penjual produk atau penyedia jasa kepada konsumen. 2. Penipuan penggunaan nama palsu atau martabat palsu dengan akses ilegal terlebih dahulu. Yang ketiga, penipuan menggunakan nama palsu atau martabat palsu. Yang keempat, penipuan oleh calon pembeli kepada penjual produk penyedia jasa. Nah, untuk modus operandi yang profilnya dijelaskan pada angka 1 tadi dapat diterapkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pasal 45A ayat 1 perubahan Undang-Undang ITE. Setiap proses yang dilakukan dalam profil modusnya mencocoki setiap unsur pasal dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, pasal 45A ayat 1 perubahan UU ITE, yaitu korban merupakan konsumen. Terdapat berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Berita bohong tersebut disebarkan atau disampaikan menggunakan transmisi, distribusi, atau dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik. Mengenai analisis proposisi dalam unsur pasal lebih jauh terdapat pada pembahasan konstruksi hukum di bawah. Nah, untuk modus penipuan yang disebutkan dalam angka 2 tadi, yaitu penipuan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan akses ilegal terlebih dahulu, yaitu secara profil dapat dikenakan konkursus atau perbarengan. Untuk akses ilegal yang dapat dikenakan pasal 30, pasal 46 UU ITE, sedangkan untuk penipuannya apabila dirugikan konsumen dapat diancamkan pula pasal 28 ayat 1 UU ITE, pasal 45A ayat 1 perubahan UU ITE, atau apabila korbannya selain konsumen dapat diancamkan pasal 378 KUHP. Sedangkan untuk skema profil modus penipuan angka 3 dan 4, yaitu penipuan menggunakan nama palsu dan martabat palsu, penipuan oleh calon pembeli kepada penjual produk atau penyedia jasa. UU ITE tidak dapat diterapkan karena jelas dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE menentukan lingkup berlakunya adalah melindungi konsumen yang menjadi korban. Untuk profil tersebut di atas, korbannya bukan
bukanlah konsumen. Dalam hal ini, ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan adalah pasal 378 KUHP, dan penyidik yang memiliki kewenangan menangani bukanlah Reskrimsus Cyber, melainkan Reskrimun. Berikutnya merupakan strategi pencegahan. Gojek sendiri harus cukup memberikan edukasi mengenai awareness dalam kasus penipuan ini. Pihak Gojek mengimbau dalam media sosialnya agar pada para pengguna lebih hati-hati lagi dalam mempercayai suatu informasi. Kode OTP ini tidak boleh diberitahu kepada siapapun, karena kode OTP ini sama halnya seperti PIN pada kartu ATM yang harus dijaga kerahasiaannya. Namun, selain itu, untuk mengurangi beberapa risiko tindak kejahatan penipuan, perlu adanya absence of capable guardian oleh pemerintahan sebagai peran formal. Seharusnya peran pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor yang dilakukan atau yang digunakan kepada para pelaku untuk menipu korbannya. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu cara mencegah munculnya nomor-nomor yang digunakan untuk penipuan. Kesimpulannya, penipuan terhadap pelanggan Gojek masih berlangsung hingga saat ini. Adanya kemajuan teknologi ini membuat para pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan ini sebagai kesempatan atau opportunity untuk bergerak sebagai motivated offender untuk melakukan tindak kejahatan dengan mengambil keuntungan dari para korbannya. Kesempatan dan tekanan tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada perlindungan atau absence of capable guardians dari suitable target atau target yang sesuai dengan karakteristik korban potensial bagi para pelaku. Maka kejahatan penipuan ini akan muncul dengan pikiran rasional para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Unsur-unsur dari teori aktivitas itu menjelaskan sebab akibat munculnya tindak penipuan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin maju, akan membuka peluang pada kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan penipuan, di mana penipuan akan menjadi sangat canggih jika modusnya dilakukan melalui teknologi internet. Pelaku akan termotivasi dengan kemunculan aplikasi Gojek yang digunakan oleh banyak orang. Maka dari itu, untuk kita semua agar bijak dalam menggunakan internet, menggunakan elektronik agar tidak disalahgunakan, dan juga lebih berhati-hati terhadap suatu hal yang mencurigakan seperti penipuan, dan tidak asal melakukan seperti kejadian pada Gojek, yaitu memberikan kode OTP seperti itu. Sekian dari paparan penegakan regulasi cyber yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.